Kisah Zubair bin Awam, sahabat Nabi, pemberani dan dermawan. Mari simak dan belajar dari sosoknya. Pernah mendengar kisah Zubair bin Awam? Sahabat Nabi yang satu ini memiliki nama lengkap Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Aziz Al-Makki, Abu Abdillah. Dia dilahirkan 28 tahun sebelum Hijriah, merupakan putra dari bibi Rasulullah SAW, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, yang berarti keponakan dari Bunda Khadijah radhiyallahu anha, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Sejak kecil, Zubair bin Awam harus rela ditinggalkan selama-lamanya oleh sang ayah yang telah wafat, sehingga beliau tumbuh bersama asuhan sang ibunda yang mendidiknya dengan keras, hingga Zubair menjadi sosok pahlawan tangguh. Tak heran jika beliau dikenal sebagai sahabat Nabi yang pemberani. Az-Zubair bin Awam dikenal dengan panggilan Abu Abdillah. Nasabnya adalah Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab Al-Quraisy Al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, hawari Rasulullah SAW. Sosok Zubair bin Awam menjadi salah satu sahabat yang mulia dan mendapat janji masuk surga. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, Abu Bakar berada di surga, Umar berada di surga, Utsman berada di surga, Ali berada di surga, Tolha berada di surga, Zubair berada di surga. Generasi pertama masuk Islam. Zubair bin Awam termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu salah seorang dari 10 orang yang pertama masuk Islam, tepatnya saat di Mekah pada usia 15 tahun, melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat memeluk agama Islam, ujian dan tantangan kerap dihadapi. Bahkan menjadi perbincangan di antara kaum kafir Quraisy yang mencela keislaman beliau, termasuk dari keluarganya. Salah satunya yakni sang paman yang marah besar saat mengetahui kabar tersebut. Akhirnya ia menggulung Zubair bin Awam dengan tikar lalu dibakar, sambil memaksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya. Keteguhan hati dan keyakinan Zubair bin Awam pada agama Islam membuatnya tidak goyah, sekalipun beliau saat itu dihadapkan pada situasi sulit. Zubair bin Awam berkata, "Aku tidak akan kembali kepada kekafiran selama-lamanya." Selain menjadi generasi pertama yang masuk Islam, beliau pun termasuk salah satu dari 6 sahabat ahli syura dalam musyawarah pemilihan khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu. Hal ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Pengikut setia sang Nabi yang pemberani. Zubair bin Awam dikatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang setia dan merupakan sosok pembela Rasulullah SAW. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di hari perang Ahzab, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair menjawab, "Saya ya Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Siapa yang akan memerangi Bani Quraidah?" Zubair kembali merespon, "Saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, teman-teman setia, dan hawariku adalah Zubair." Zubair bin Awam pun disebut sebagai tetangga Nabi Muhammad SAW di surga. Selain dikenal sebagai pengikut setia, Zubair bin Awam juga merupakan sosok pembela Rasulullah SAW dengan segudang keberanian. Hal ini dibuktikan saat beliau menjadi orang pertama yang mengurus pedang di jalan Allah. Dari Aurah dan Ibnu Al-Musayyib, keduanya berkata, laki-laki pertama yang menguruskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat gangguan, dan Zubair bin Awam yang menguruskan pedangnya kepada orang-orang musyrik yang hendak berbuat semena-mena kepada Nabi. Selain itu, keberanian Zubair bin Awam pun ikut terlibat dalam perang Badar dan berbagai peristiwa penting lainnya. Seperti dikatakan Urwah bin Zubair, terdapat 3 tebasan pada diri Zubair yang salah satunya terletak di bahunya. Ia terkena 2 tebasan pada perang Badar dan 1 tebasan pada perang Yarmuk. Suatu ketika, malaikat Jibril tampil menyerupai Zubair bin Awam saat terjadi perang Badar. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan. Lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka, wahai Zubair." Lalu orang itu berkata, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah mengetahui bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Menjadi pedagang sukses dan dermawan, tumbuh menjadi sosok yang pemberani, Zubair bin Awam yang dijuluki hawari Rasulullah pun dalam kesehariannya dikenal sebagai pedagang sukses. Kekayaannya tidak membuat beliau tamak. Sebaliknya, Zubair bin Awam menjadi salah satu sahabat Nabi yang dermawan dan rajin bersedekah, bahkan tidak tanggung-tanggung saat beliau membagikan seluruh hartanya kepada orang-orang fakir, hingga tidak meninggalkan sedikit pun dari hartanya untuk dirinya sendiri. Ka'ab berkata tentangnya, Az-Zubair memiliki 1000 macam kekayaan
yang dikeluarkan untuk perjuangan, dan tidak ada satu dirham pun yang masuk ke dalam rumah. Beliau mensedekahkan seluruh hartanya. Kedermawannya ini tidak pernah membuatnya khawatir atau takut dengan kemiskinan. Keyakinannya untuk mencurahkan jiwa dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala membuat Zubair bin Awam tidak ragu untuk bersedekah. Sifat mulia Zubair bin Awam yang dermawan patut dicontoh oleh kita dengan memberi donasi atau sedekah sesuai kemampuan masing-masing. Kisah Zubair bin Awam dalam kekayaannya. Sebagai pengusaha sukses, kekayaan Zubair bin Awam cenderung lebih banyak dalam bentuk tanah dan rumah. Zubair memiliki padang belantara, 11 rumah besar di Madinah, 2 di Basrah, dan 1 di Kufah dan Mesir. Sebelum beliau wafat, sebagai seorang syuhada, Zubair bin Awam bersungguh-sungguh dalam menyisihkan uangnya untuk melunasi utang-utangnya. Ketika wafat, sebagian dari tanah yang dimilikinya digunakan untuk melunasi utang-utangnya terlebih dahulu, dan kemudian sisanya dibagikan, yakni sepertiga hartanya dibagikan kepada cucu-cucunya, dan 2/3 lainnya diberikan kepada ahli warisnya. Sementara saat beliau meninggal, harta waris dan wasiatnya antara lain harta waris 38.400.000 dirham, harta wasiat 19.200.000 dirham, jumlah 57.600.000 dirham. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, maka totalnya 3.543.724.800.000 rupiah. Wafatnya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah di usia 66 atau 67 tahun. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus saat terjadinya perang Jamal. Sebelum meninggal, Zubair berpesan kepada anaknya untuk melunasi utang-utangnya. Jika kamu tidak mampu melunasinya, mintalah kepada pelindungku. Sang anak bertanya, siapa pelindung yang ayah maksud? Zubair menjawab, Allah. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Di kemudian hari, sang anak bercerita, demi Allah, setiap kali aku kesulitan membayar hutangnya, aku berkata, wahai pelindung Zubair, lunasilah hutangnya. Maka Allah melunasi hutangnya. Di perang Jamal, seperti yang tersebut dalam kisah Tolhah, perjalanan hidup Zubair berakhir. Setelah ia mengetahui duduk permasalahannya, lalu meninggalkan peperangan, ia diikuti oleh sejumlah orang yang menginginkan perang tetap berkecamuk. Ketika Zubair sedang melaksanakan sholat, mereka menikam Zubair. Setelah itu, si pembunuh pergi menghadap Khalifah Ali mengabarkan bahwa ia telah membunuh Zubair. Ia berharap kabar itu menyenangkan hati Ali karena yang ia tahu Ali musuhi Zubair. Ketika Ali mengetahui ada pembunuh Zubair yang hendak menemuinya, ia langsung berseru, katakanlah kepada pembunuh Zubair, putra Sofiyah, bahwa orang yang membunuh Zubair tempatnya di neraka. Ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada Ali, ia menciumnya, lalu ia menangis dan berkata, demi Allah, sekian lama pedang ini melindungi Nabi dari mara bahaya. Terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat selepas meninggalkan medan perang. Perang Jamal, puncak perselisihan para sahabat. Perang Jamal disebabkan perselisihan para sahabat mengenai hukuman atau pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebab dalam perselisihan ini terdapat orang-orang yang mengadu domba. Saat terjadi perselisihan antara sahabat tersebut, Zubair dan juga Tolhah berada di sisi yang berseberangan dengan sang khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kedua sahabat Nabi ini bertolak dari Makkah menuju Basrah di Irak untuk menuntut ditegakkannya hukuman atas para pembunuh Utsman. Berinang air mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an melihat sekedup ibunda Aisyah berada di tengah medan perang. Lalu ia bertanya kepada Tolhah, wahai Tolhah, apakah engkau datang untuk memerangi penggantinya Rasulullah? Sementara istrimu aman berada di rumah. Lalu Tolhah pun terperanjat dengan ucapan tersebut. Ia berlari dari medan fitnah. Namun sebuah anak panah lepas dari busurnya dan menyasar urat kakinya. Karena pendarahan dari luka tersebut, setelah beberapa waktu, Tolhah radhiyallahu anhu pun wafat. Ali juga mengingatkan Zubair, wahai Zubair, aku memanggilmu atas nama Allah. Tidakkah engkau ingat suatu hari di mana engkau lalui bersama Rasulullah SAW? Saat itu kita berada di suatu tempat. Rasulullah bertanya kepadamu, wahai Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Lalu dijawab, bagaimana bisa aku tidak mencintai anak dari pamanku, baik dari pihak ayah ataupun ibu, dan dia seagama denganku. Beliau melanjutkan sabdanya, demi Allah wahai Zubair, sesungguhnya engkau akan memeranginya, dan saat itu engkau berada di pihak yang keliru. Zubair mengatakan, aku ingat sekarang, dan aku hilaf dari pesan beliau itu. Demi Allah, aku tidak akan memerangimu. Setelah pergi dari perang fitnah itu, akhirnya menjadikan perjalanan akhir sosok Zubair bin Awam.
Kabar wafatnya Zubair membawa duka mendalam bagi Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan, "Celakalah bagi pembunuh putra Sofia ini." Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali mencium pedang tersebut sambil berurut air mata. Lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang mau pemiliknya mulia dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawari." Usai dimakamkan, Ali mengucapkan kalimat perpisahan kepada Zubair. "Sungguh, aku berharap bahwa aku, Tolhah, Zubair dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka. Sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Surah Al-Hijr ayat 47. Meneladani kemuliaan sahabat Nabi, itulah kisah Az-Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Dikenal dengan kisah keberanian dan kedermawanannya. Tentunya banyak pelajaran dan hikmah yang patut diteladani dari sosok Az-Zubair bin Al-Awwam, supaya bisa menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi, terutama dalam membela kebenaran dan rajin bersedekah. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua dari kisah sukses Az-Zubair bin Al-Awwam. Oh iya, jangan lupa bagikan video ini kepada banyak orang, supaya mereka bisa meneladani sifat mulia salah satu sahabat Nabi ini. Terima kasih.